Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hida. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus. Di sini saya akan membuat video tentang konseling penyuluhan pencegahan COVID-19 bagi ibu hamil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Ibu Mia? Iya, ada apa? Ada apa ya, Bu? Gini ya Bu, perkenalkan saya Hida. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pencegahan COVID-19 bagi ibu hamil. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, Bu, bersedia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan apa maksud kedatangan saya kemari ya Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Hida. Saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus. Saya diberi tugas dari kampus untuk melakukan penyuluhan kepada ibu tentang pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, Bu. Ya, silakan kalau begitu. Ya, terima kasih ya Bu kalau begitu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu corona, COVID-19, dan virus corona? Belum. Oh, belum ya Bu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19, corona, dan virus corona terlebih dahulu ya Bu. Pertama, corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Sedangkan COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sedangkan virus corona adalah zoonosis atau ditularkan melalui hewan ke manusia. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Apa ada yang ditanyakan, Bu, di antara ketiga pengertian tadi sebelum saya lanjut kembali? Tidak ada, Bu. Oh ya, kalau begitu saya lanjutkan kembali ya, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala dari COVID-19 itu sendiri ya, Bu. Gejala klinis pertama yang muncul yaitu demam atau suhu lebih dari 38 Celcius, batuk, kesulitan nafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak berat, lemas, nyeri otot, diare, dan gejala gangguan nafas lainnya. Apa Ibu pernah mengalami gejala tersebut, Bu? Alhamdulillah, Bu, tidak pernah. Alhamdulillah ya Bu, kalau tidak pernah, kalau bisa jangan ya Bu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang betapa bahayanya COVID-19 terhadap ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Ibu hamil memiliki resiko lebih tinggi terjadinya penyakit berat, morbiditas, dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Efek samping pada janin berupa persalinan preterm, gawat janin, dan persalinan prematur. Ternyata sangat berbahaya ya, Bu. Ya Bu, memang sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Maka dari itu, kami dari kampus mengadakan penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 bagi ibu hamil. Tapi tenang Bu, kita bisa mencegahnya dengan cara 1. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 menit. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 50% jika air dan sabun tidak tersedia. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, saat Anda sakit, gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat dan yang sesuai dengan SOP, dan jangan banyak beraktivitas di luar ya Bu. Yang kelima, tutupi mulut, hidung Anda saat batuk dan bersin dengan tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk. Yang keenam, bersihkan dan lakukan disinfektan secara rutin pada permukaan benda yang sering Ibu pegang. Yang ketujuh, penggunaan masker yang benar dan sesuai aturan.
Jika menggunakan masker medis setelah dipakai harus langsung dibuang karena masker medis itu 1 kali pakai, sedangkan untuk masker kain setelah dipakai harus dicuci terlebih dahulu. Yang ke-8, diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis kandungan untuk melakukan screening antenatal dan perencanaan persalinan dan pencegahan penularan COVID-19. Yang ke-9, ibu harus menghindari kontak langsung dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, atau hewan lain yang pembawa virus COVID-19. Yang ke-10, bila terjadi gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP atau langsung ke rumah sakit rujukan untuk mengatasi penyakit ini. Yang ke-11, hindari pergi ke daerah atau ke negara yang terjangkit. Yang ke-12, rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu saya berterima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya izin untuk pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.